Baiklah, kita akan langsung pada kesempatan pagi hari ini kita akan merenungkan firman Tuhan, dan kali ini kita akan merenungkan firman Tuhan dari masih melanjutkan dari Injil Yohanes pasal 8, ya. Injil Yohanes pasal 8, dan kita akan mendengarkan pembacaan, dan kita akan menginjak di bagian ini yang kemarin kita masih berputar-putar atau membahas, mendapatkan gambaran di ayat 1. Sekarang kita akan coba menginjak ayat-ayat selanjutnya, tetapi pembacaan tetap kita ulang, yaitu dari Yohanes pasal 8 ini. Devi akan membacakan ayat firman Tuhan, ayat 1 sampai yang ke-3 saja. Ya. Ayat 1 sampai 3 Injil Yohanes pasal 7 lebih dulu. Ya. Perempuan yang berzina. Ya. Lalu mereka pulang masing-masing ke rumahnya. Ya. Tetapi Yesus pergi ke Bukit Zaitun. Ya, ini kita garis bawahi bahwa Yesus pergi ke Bukit Zaitun. Teruskan? Pagi-pagi benar, Ya. ia berada lagi di bait Allah, Ya. dan seluruh rakyat datang kepadanya. Ia duduk dan mengajar mereka. Ya. Maka ahli-ahli Taurat dan orang-orang Farisi membawa kepadanya seorang perempuan yang kedapatan berbuat zina. Ya. Sampai di situ pembacaan kita. Yang intinya pada kesempatan pagi ini kita akan coba renungkan ulang atau kita flashback kembali apa yang sudah kita dengarkan pada kesempatan minggu lalu, yaitu ketika banyak orang setelah ibadah atau setelah perayaan Hari Raya Pondok Daun, maka mereka masing-masing kembali ke rumahnya. Tetapi Tuhan tidak kembali ke rumahnya, tetapi pergi ke Bukit Zaitun. Ya. Mengapa ke Bukit Zaitun? Dan kalau kita hubungkan dengan ayat 2, supaya pagi-pagi benar ia berada lagi di bait Allah. Jadi kalau kita lihat hubungannya, Yesus ke Bukit Zaitun itu dalam pelajaran, dalam pandangan pelajaran yang saya peroleh adalah supaya tidak jauh-jauh dari bait Allah. Ya. Suasananya tidak jauh, suasananya tetap dekat, sehingga pada pagi-pagi benar Tuhan Yesus sudah kembali ke bait Allah. Tuhan Yesus sudah pagi-pagi benar. Disebutkan kata pagi-pagi benar ini dalam pengertian ayat ini sebelum matahari terbit. Dan ini ada ayat-ayat yang mengatakan kata yang sama, yang diterjemahkan dengan pagi-pagi benar, itu dalam pengertian sebelum matahari terbit. Tanda-tanda sinar matahari di ufuk timur itu sudah nampak, tetapi matahari belum terbit. Tuhan Yesus sudah berada di sana. Ya. Dan ini menjadi pelajaran buat kita. Setelah perayaan, setelah kita merayakan, setelah kita beribadah, setelah kita mendengarkan renungan, dan bahkan perayaan itu disampaikan berita firman Tuhan yang mendalam, itu orang-orang kembali ke rumah, tetapi Tuhan justru mengambil tempat di Bukit Zaitun. Ya. Ini tujuannya supaya tidak jauh dari bait Allah, tidak jauh dari firman, tidak jauh dari pengajaran. Ini yang perlu kita garis bawahi. Ya. Dan faktanya memang benar, pagi-pagi benar ia berada lagi di bait Allah, dan seluruh rakyat datang kepadanya. Dan ini yang luar biasa. Pagi-pagi benar ternyata sudah dicari orang. Seluruh rakyat itu sudah datang kepada Tuhan.
Ya, seluruh rakyat itu datang kepada Tuhan dan duduk diam mendengarkan pengajarannya Tuhan. Tuhan duduk dan mengajar mereka. Ini yang perlu menjadi pelajaran buat kita, bahwa ada kerinduan senantiasa ke dalam bait Allah, bukan untuk maksud-maksud yang lain atau maksud-maksud yang ya di luar dari mendapatkan pelajaran atau didikan dari Tuhan. Dan kebanyakan manusia itu datang ke bait Allah, kalau kita renungkan, motifnya macam-macam. Tidak untuk mendengarkan firman Tuhan, tetapi untuk hal-hal lain yang di luar firman Tuhan. Dan ini akan rugi. Ya, ini berkat firman Tuhan untuk mengantarkan pagi ini. Dan pada kesempatan pagi ini, kita ini sebenarnya sedang dalam suasana perayaan atau peringatan kenaikan Tuhan Yesus ke surga. Ayat ini, kenapa kita baca kok enggak merayakan Tuhan? Ya baik, kita pelan-pelan. Kita masih di sekitar ayat 1 dan ayat 2. Yesus pergi ke Bukit Zaitun. Tadi pertanyaan pertama, mengapa ke Bukit Zaitun? Nah, itu jawabannya adalah supaya dekat dengan rumah Tuhan. Ya. Tetapi kalau kita flashback minggu lalu, kita sudah mendapatkan pelajaran. Ada apa di Bukit Zaitun itu? Kemarin kita sudah catat ya di Devi ya. Kita catat bahwa di Bukit Zaitun ada taman Getsemani. Di Bukit Zaitun ada taman Getsemani. Getsemani artinya tempat pemerasan minyak. Pemerasan minyak. Itu berada di Bukit Zaitun. Ya. Dan minyak apa? Yaitu minyak zaitun tumbuk yang murni yang dipakai untuk nyalanya pelita emas. Ya. Dan itu sudah kita dengarkan pada kesempatan minggu lalu. Moga berkat Tuhan itu akan terus mengalir. Dan selanjutnya, kalau kita lihat, ada apa lagi di Bukit Zaitun ini? Ternyata setelah kita selidiki, setelah saya baca-baca, ya, di Bukit Zaitun ini ada peristiwa-peristiwa yang banyak sekali. Ya, saya katakan banyak lah, ya, banyak. Paling tidak terjadinya itu di daerah Bukit Zaitun. Pernah satu kali Tuhan itu akan merayakan Paskah. Ini saat-saat terakhir Tuhan mau menderita, mau disalib. Tuhan itu datang ke Yerusalem. Kemudian selalu dari bait Allah, sudah malam pulangnya tidak kembali ke Galilea, tetapi pulangnya ke atau nginepnya di daerah Bukit Zaitun. Itu selalu begitu, ke Bukit Zaitun. Nanti pagi-pagi balik lagi ke bait Allah. Nanti dari bait Allah pulang lagi ke daerah Bukit Zaitun. Ya, dan ini terus pada waktu Yesus hidup, pada waktu perjalanan, pada waktu merayakan kembalinya ke Bukit Zaitun. Dan di Bukit Zaitun ini ada teman-temannya, ada sahabat-sahabatnya ada di sana. Oleh karena itu, maka kita bisa memahami kenapa Tuhan ke sana. Di sanalah sahabatnya. Dan di sana ada peristiwa-peristiwa besar yang kita harus sadari. Ya, itu di Bukit Zaitun semuanya. Kemudian kita akan lihat. Pada kesempatan pagi hari ini kita akan lihat bahwa Tuhan Yesus itu naik ke surga, itu juga dari Bukit Zaitun. Jadi renungan firman Tuhan ini seperti tidak ada putusnya, selalu nyambung dengan peristiwanya, selalu tepat. Dengan peringatan bagi kita, itu tepat. Kita belajar di Bukit Zaitun, Tuhan pagi-pagi benar sudah balik ke bait Allah. Ini yang kita baca di dalam Injil Yohanes. Tetapi ada ayat mengatakan bahwa Yesus naik ke surga itu dari
Bukit Zaitun. Ayat yang dapat kita baca itu di dalam Kisah Rasul pasal 1 ayat 12. Ya. Kisah Rasul pasal 1 ayat 12. Kisah Rasul pasal 1 ayat 12. Devi akan membacakan Kisah Rasul pasal 1 ayat 12. Maka kembalilah rasul-rasul itu ke Yerusalem. Ya, maka kembalilah ini setelah Tuhan Yesus terangkat. Terangkatnya di mana? Kita ingin tahu. Ya, saya belum membaca atau kita belum merenungkan mengenai bagaimana proses pengangkatannya sendiri. Nanti kita akan renungkan itu. Tetapi yang jelas ini saya ingin membuktikan bahwa Bukit Zaitun ini tempat yang harus mendapat perhatian kita. Maka kembalilah rasul-rasul itu ke Yerusalem. Dari mana? Dari bukit yang disebut Bukit Zaitun, Nah, terus? yang hanya seperjalanan sabat jauhnya Ya. dari Yerusalem. Ya, dekat. Seperjalanan sabat itu hanya 3 kilometer konon kabarnya. Kalau kita hitung-hitung katanya 3 kilometer. Jadi untuk bisa tercapai bait Allah hanya seperjalanan sabat itu yang dipilih. Dan sampai Tuhan naik ke surga pun juga itu. Ya, itu di Bukit Zaitun. Jadi di Bukit Zaitun ini satu area ada tempat namanya Getsemane, ada tempat namanya ini, ada tempat namanya itu, ya. Dan ini perlu kita renungkan juga bahwa ada tempat-tempat di mana di Bukit Zaitun yang tadi saya katakan banyak tanda-tanda heran yang dilakukan oleh Tuhan. Ya. Itu di daerah Bukit Zaitun. Nah, tepatnya kalau kita perhatikan satu kali lagi kita membaca bahwa tepatnya di mana Tuhan Yesus terangkat naik ke surga ini. Peristiwa itu di mana? Itu ditulis oleh Injil Lukas pasal 24. Injil Lukas pasal 24, nanti Kisah Rasul 1 jangan ditutup dulu, nanti kita juga akan kembali ke situ lagi, ya. Tetapi kita akan membaca Lukas pasal 24, ayat-ayat terakhir, ayat 50, Lukas 24 ayat 50 dan 51. 52, 50 sampai 50 sampai 53. 50 sampai 53. Ini yang dituliskan oleh Lukas, ya, oleh Lukas. Silakan. Lalu Yesus membawa mereka keluar kota Ya, sampai dekat Betania. ya. Di situ Tunggu dulu, ini adalah dekat Betania. Jadi kenaikan Tuhan itu menyebut nama tempat Betania. Kalau tadi yang dituliskan di Kisah Rasul, penulis yang sama, karena Kisah Rasul kemungkinan besar, bukan kemungkinan besar, kita yakini yang menulis juga Lukas. Dan Injil Lukas yang menulis juga Lukas. Maka Lukas menyebut ada satu tempat namanya Betania. Dan itu di daerah Bukit Zaitun. Ya, begitu ceritanya. Lalu Yesus membawa mereka keluar kota sampai dekat Betania. Jadi di daerah dekat Betania. Kemudian di situ ia mengangkat tangannya Terus? dan memberkati mereka. ya, di situ memberkati mereka, mengangkat tangan memberkati mereka, dan ini ada detail cerita. Tidak ujuk-ujuk kumpul ke sana terus memberkati, tidak. Ada pesan-pesan. Ya. Disitulah ia mengangkat tangannya dan memberkati mereka. 51. Dan ketika ia sedang memberkati mereka, Iya. ia berpisah dari mereka dan terangkat ke surga. 52. Mereka sujud menyembah kepadanya. Lalu mereka pulang ke Yerusalem dengan sangat bersukacita. Ya, kembali ke Yerusalem tadi di Kisah Rasul pasal 1 dari Bukit Zaitun. Jadi di Bukit Zaitun itu ada Getsemane, ada Betania, ada Betfage, dan semuanya itu ada cerita, ada kisah yang perlu kita renungkan hubungannya mengapa Tuhan itu memilih Bukit Zaitun untuk dapat kita pelajari. Ya.
Mereka sujud menyembah kepadanya, lalu mereka pulang ke Yerusalem dengan sangat bersukacita. 53 terakhir. Mereka senantiasa berada di dalam bait Allah Ya, dia dan senantiasa berada di bait Allah seperti teladan Tuhan, teladan Yesus. Kembali ke bait Allah dan memuliakan Allah. memuliakan Allah. Puji Tuhan. Ini sukacita. Bukit Zaitun ada tempat pemerasan minyak untuk menjadi terang. Dan ujung-ujungnya di bagian kisah ini, Tuhan Yesus terangkat dan ini mendatangkan sukacita. Bahwa apa yang dijanjikan Tuhan, apa yang difirmankan Tuhan, semua digenapi sampai pada akhirnya. Ya, dan ini yang luar biasa. Artinya, kita harus mengerti, kita harus benar-benar memahami satu tempat, suatu pilihan tempat, dan ini harus mendatangkan sukacita. Dan tempat itu harus tidak jauh dari firman Tuhan, tidak jauh dari pengajaran firman Tuhan, tidak jauh dari bait Allah dalam pelajaran ini. Artinya suatu tempat di mana kita dekat dengan firman Tuhan. Kalau kita tidak dekat dengan firman Tuhan, tidak ada ujung sukacita luar biasa yang seperti dialami para murid-murid. Ini yang harus kita ketahui, ini yang harus kita pahami. Mau berteori apapun, ada tempat yang menyenangkan di muka bumi ini, silahkan buktikan. Tetapi saya yakin, saya sangat meyakini dan saya sangat percaya. Tempat yang tidak jauh dari firman, tempat yang dekat, paling jauh seperjalanan sahabat dengan bait Allah, dengan rumah Tuhan, dengan firman Tuhan. Itu akan mendatangkan sukacita. Dan kenyataannya murid-murid ini akhirnya menyaksikan sendiri, ya, menyaksikan sendiri kenaikan Tuhan. Nah, ini hubungannya dengan Injil Yohanes pasal 8 yang kita baca. Tetapi kita akan melanjutkan tentang prosesi kenaikan ini. Ada apa-apa yang perlu kita pelajari, mengajar apa. Karena di dalam dekat dengan firman itu selalu ada pelajaran, ada pengajaran, ada didikan. Yang mungkin kita belum tahu menjadi tahu. Yang mungkin kita sudah lakukan tidak tepat, diluruskan. Kalau tidak benar akan dibikin perbaikan. Ini perlu sekali, ya. Nah, kita akan mengulangi 1 Korintus, Kisah Para Rasul pasal 1 maksudnya, ya. Kisah Para Rasul pasal 1. Demikian bunyi firman Tuhan. Ayat 1. Ya, mulai. Roh Kudus dijanjikan. Ya. Hai Theophilus, Hai Theophilus, dan ini menunjukkan bahwa inilah teman atau saudara akrab atau ya katakan teman lah, sahabatnya Lukas. Ini yang menunjukkan bahwa yang menulis Lukas. Hai Theophilus, bagaimana bunyinya? aku, Dalam. Hai Theophilus, dalam bukuku yang pertama, Ya, aku menulis tentang segala sesuatu yang dikerjakan dan diajarkan Yesus. ya, pada buku yang pertama, dan itu yang tadi kita sudah baca, Injil Lukas. Ini buku yang pertama yang dituliskan oleh Lukas. Dalam bukuku yang pertama, aku menulis tentang segala sesuatu yang dikerjakan dan diajarkan Yesus. Terus? Sampai pada hari ia terangkat. Sampai pada hari ia terangkat. Itu ayat terakhir tulisannya Lukas. Pasal berapa tadi? 24 ayat 53 terakhirnya itu. Sampai Tuhan terangkat. Itu ditulis di sana. Sampai pada hari ia terangkat. Sebelum itu, nah ini kisahnya, sebelum itu ia telah memberi perintahnya oleh Roh Kudus kepada rasul-rasul yang dipilihnya. Ya, sebelum ada pengangkatan itu ada perintah khusus. Ya. 3, silakan dibacakan.
Kepada mereka, ia menunjukkan dirinya Ya, setelah penderitaannya selesai. ya, ia tetap menunjukkan dirinya, yaitu setelah penderitaannya selesai, terus, Dan dengan banyak tanda, ya, ia membuktikan ya, bahwa ia hidup. terus, Sebab selama 40 hari ia berulang-ulang menampakkan diri dan berbicara kepada mereka tentang kerajaan Allah. ya, bicaranya masih membicarakan kerajaan Allah dari masa kebangkitannya, dari setelah wafat 3 hari, 40 hari persis, makanya tadi sempat saya hitung. Dari kebangkitan Tuhan itu tepat persis 40 hari, dan itu jatuhnya adalah pada hari ini. Ya, 40 hari. Setelah Tuhan bangkit, dihitung 40 hari, itu jatuhnya pada hari ini. Ia berulang-ulang menampakkan diri dan berbicara kepada mereka tentang kerajaan Allah. Ini bukti bahwa Yesus hidup, walaupun setelah mengalami derita. Nah, ayat 4. Saya bacakan, pada suatu hari ketika ia makan bersama-sama dengan mereka. Nah, ini ada suatu hari ketika ia makan bersama-sama dengan mereka, ia melarang mereka meninggalkan Yerusalem. Ini sebelum keangkatan, sebelum terangkat, Tuhan melarang mereka meninggalkan Yerusalem dan menyuruh mereka tinggal di situ menantikan janji Bapa yang demikian katanya, telah kamu dengar daripadaku. Sebab Yohanes membaptis dengan air, tetapi tidak lama lagi kamu akan dibaptis dengan Roh Kudus. Nah, janji ini akan digenapi setelah kenaikan. Ya, setelah kenaikannya. Kemudian setelah ini diingatkan, dalam perkumpulan, dalam pertemuan yang letaknya di dekat Betania, ya, di mana Tuhan akan terangkat ke surga itu, maka ayat 6, maka bertanyalah mereka yang berkumpul di situ, Tuhan, maukah engkau pada masa ini memulihkan kerajaan bagi Israel? Karena melihat Tuhan ini benar-benar hidup dan berdialog, maka mereka mengharapkan kondisi Israel yang waktu itu dijajah tentara Romawi. Maka dia mengharapkan pemulihan kerajaan, tetapi jawabnya, engkau tidak perlu mengetahui masa dan waktu yang ditetapkan Bapa sendiri menurut kuasanya. Tetapi kamu akan menerima kuasa kalau Roh Kudus turun ke atas kamu, dan kamu akan menjadi saksiku di Yerusalem, di seluruh Yudea dan Samaria dan sampai ke ujung bumi. Jadi pertanyaan mengenai memulihkan kerajaan dijawab dengan Tuhan, pemberian kuasa untuk menjadi saksi Tuhan. Apa yang dipikirkan manusia tentang duniawi, tetapi apa yang dijawab Tuhan, hal-hal yang sifatnya rohani. Pemikiran manusia memang seringkali ada peristiwa, ada kejadian, ada janji, ada apa, dikaitkan dengan hal yang jasmani semata-mata. Tuhan akan memberikan hidup berkelimpahan, itu dikaitkan dengan jasmani, artinya tidak pernah kekurangan, tidak pernah miskin, tidak pernah sulit. Selalu jasmani. Dan ini murid-murid juga demikian. Bahwa akan ada kuasa, bahwa Tuhan akan mencurahkan Roh Kudus-Nya, itu ada kekuatan untuk membalikkan situasi penjajahan yang sifatnya duniawi itu akan dipulihkan. Itu harapannya, masih duniawi. Tetapi yang Tuhan katakan, kalau Roh Kudus turun ke atas kamu, kamu akan menerima kuasa. Dan kamu menjadi saksiku di Yerusalem, di seluruh Yudea, Samaria, sampai ke ujung bumi. Dan itu adalah kuasa kerajaan Allah. Inilah pelajaran yang diajarkan Tuhan pada waktu mau kenaikan. Ayat 9 DTV bacakan. Sesudah ia mengatakan demikian, Ya, sesudah mengatakan demikian, ya, terangkatlah ia, ya, disaksikan oleh mereka, ya, dan awan menutupnya dari pandangan mereka. terus, Ketika mereka sedang menatap ke langit waktu ia naik itu, ya, tiba-tiba berdirilah dua orang yang berpakaian putih dekat mereka. ya. Jadi pada waktu ia mengatakan demikian,
Dan ini suasananya sambil makan. Ya, semacam ada perjamuan. Di mana ayatnya tadi yang kita baca? Ayat 4. Ulangi lagi ayat 4. Pada suatu hari ketika ia makan bersama-sama dengan mereka, Ya, cukup. Jadi kondisinya ini ada peringatan-peringatan dan suasananya ini sedang makan. Sambil makan. Jadi suasananya tetap dalam pemeliharaan. Dan Tuhan mengangkat tangan memberkati mereka. Itu di dalam Lukas pasal 24 ayat 50. Jadi ingat, ada hubungannya ini makan dengan menikmati mujizat ilahi. Dengan menikmati kenaikan Tuhan. Dengan menikmati kemuliaan Tuhan. Itu terhubung soal makan. Oleh karena itu, makan jangan menjadi berhala. Makan itu hanya bicara daging, itu salah. Tapi makan itu harus ada berkat Tuhan. Dan dalam pemberkatan itu, kemuliaan Tuhan nampak. Ya, ayat 4, pada suatu ketika ia makan bersama-sama dengan mereka, ia melarang, berpesan, dan seterusnya. Kemudian terjadi dialog. Dan sesudah mengatakan demikian, terangkatlah ia disaksikan oleh mereka. Ya, sesudah mengatakan pesan-pesan ini, memberkati, Tuhan pasti memberkati, karena dalam suasana makan pasti ada pemberkatan. Kemudian naiklah Tuhan. Disaksikan oleh mereka, dan awan menutupinya dari pandangan mereka. Dan ini luar biasa. Inilah pelajaran tentang kenaikan Tuhan. Kalau kita hubungkan dengan kehidupan jasmani kita, ingat bahwa kenaikan Tuhan, kemuliaan Tuhan yang kita saksikan, itu bisa dinikmati pertama-tama dengan menikmati makanan. Ini pelajarannya, bukan ini artinya. Tetapi saya mendapat pelajaran itu. Di dalam prosesi makan, kita dapat menikmati kemuliaan Tuhan. Tetapi runutan peristiwanya adalah selalu dekat dengan rumah Tuhan, selalu dekat dengan firman Tuhan, selalu dekat dengan pelajaran atau pengajaran firman Tuhan. Ini yang perlu kita perhatikan, dan seringkali kita tidak paham itu. Namun puji Tuhan, oleh kemurahan Tuhan, saya mendapatkan berkat yang indah ini. Bahwa Tuhan naik disaksikan oleh mata, dan itu terjadi setelah atau dalam suasana makan bersama. Oleh karena itu saya mengerti dalam pelajaran perjamuan kudus, ada koreksi lebih dulu. Ya. Kamu banyak mengalami sakit katanya. Karena kamu salah makan, cara makan perjamuan kudus. Salahnya apa? Kamu memikirkan makanan itu lebih dulu. Makanan untuk dagingnya lebih dulu, yang dipikirkan itu bukan kemuliaan Tuhan. Ya. Padahal sesungguhnya yang dikehendaki adalah kemuliaan Tuhan itu. Harusnya kita nikmati dalam prosesi kita makan, menikmati berkat Tuhan, menikmati makan. Dan ini perlu kita perjuangkan terus-menerus dalam kehidupan kita. Puji Tuhan. Ini pelajaran yang indah pada kesempatan pagi hari ini mengenai mengapa Tuhan memilih Bukit Zaitun. Terus kemudian tepatnya mengapa Tuhan memilih Betania. Dan ini kalau saya renungkan lebih jauh, ada apa di Betania? Karena Tuhan ingin menggiring suasana sukacita dengan melihat peristiwa-peristiwa Betania. Ada banyak peristiwa di Betania yang dikaitkan dengan menyembah Tuhan. Itu ada satu peristiwa ya, di Betania itu, di sana ada rumah Lazarus yang mati, kemudian dibangkitkan oleh Tuhan. Nah, ini sudah mengantar. Tepatnya di Betania, itu di Bukit Zaitun. Kalau kemarin kita belajar tentang Getsemani, kali ini kita ditekankan ada Betania.
Betania itu tempat kebangkitan Tuhan, sebagaimana proses kebangkitan itu dilakukan Tuhan kepada Lazarus yang pernah mati, ya. Itu pernah terjadi itu, ya. Peristiwa Betania. Rumah Lazarus yang pernah mati itu. Itu ayatnya di Injil Yohanes. Nah, jadi kebangkitan itu bukan sesuatu yang mustahil. Kemudian hidup diubahkan, kemudian dimuliakan, kemudian naik ke surga. Itu bukan khayalan. Dan itu menjadi pengharapan kita. Bahwa hidup ini diubahkan dan dimuliakan. Ya. Kalau kita mau membaca Betania yang pertama yang tadi saya sebut itu ada di Injil Yohanes pasal 11. Injil Yohanes pasal 11. Yohanes pasal yang ke-11. Ayat yang ke-1. Ya. Ini ceritanya, nanti silakan diteruskan perenungannya, pembacaannya, tapi saya ingin menunjukkan ini kisah di Betania 11 ayat 1. Yohanes 11 ayat 1, silakan dibacakan. Lazarus dibangkitkan. Ya, Ada seorang yang sedang sakit, ya, namanya Lazarus. ya, terus? Ia tinggal di Betania, Ya, ia kam- tinggal di Betania. Ini yang saya ingin tunjukkan. Bahwa di Betania ini seringkali terjadi banyak hal. Dan kali ini ia tinggal di Betania, terus? kampung Maria dan adiknya Marta. Ya, yang kampung Maria dan adiknya Marta. Jadi Maria yang tua, Marta yang muda. Ya, ini sudah beda urutan. Maria yang tua dan adiknya Marta. Orientasinya juga beda. Yang tua dengan yang muda itu selalu beda. Yang tua orientasinya mendekat kepada Tuhan, yang muda sok sibuk melayani Tuhan. Ya. 2, Maria ialah perempuan yang pernah meminyaki kaki Tuhan dengan minyak mur terus? dan menyekanya dengan rambutnya. 3, Dan Lazarus yang sakit itu adalah saudaranya. terus? Kedua perempuan itu mengirim kabar kepada Yesus, "Tuhan, dia yang engkau kasihi sakit." Ya, dan seterusnya ketika Yesus mendengar kabar itu berkata penyakit itu tidak akan membawa kematian tetapi akan menyatakan kemuliaan Allah. Allah. Ini yang harus kita imani dalam menghadapi persoalan. Ada firman yang menegaskan. Ketika Yesus mendengar kabar itu, ia berkata, kalau kita mengalami kabar ini, maka Yesus berkata, penyakit itu tidak akan membawa kematian, tetapi akan menyatakan kemuliaan Allah. Sebab oleh penyakit itu, anak Allah akan dimuliakan. Dengan peristiwa itu justru anak Allah akan dimuliakan. Ini sudah ditulis sebelumnya. Betania. Lazarus dinyatakan sakit, tetapi Tuhan mengatakan sakit itu tidak akan membawa kematian, walaupun faktanya mati. Ya, faktanya mati dikubur. Tetapi akhirnya dibangkitkan oleh Tuhan. Dan itulah peristiwa yang kemudian tanpa disiarkan tersiar sendiri. Ya. Kalau hidup kita ini secara rohani mati, terus kemudian hidup, kemudian bangkit, maka itu tidak usah disiarkan, tidak usah diwartakan, nanti terwartakan sendiri. Saya yakin itu. Tidak usah diworo-worokan. Tetapi ujuk-ujuk akan terwartakan sendiri dan ujuk-ujuk akan menjadi daya tarik sebagian banyak orang. Ya. Tetapi itu harus mengalami mati dagingnya, kemudian dibangkitkan oleh Tuhan. Ya. Karena pada waktu itu benar-benar Lazarus sudah dikubur.
Artinya dagingnya benar-benar mati. Tetapi oleh firman Lazarus, bangkitlah. Dan dalam kondisi dikafani dia bangkit. Itulah penggenapan nubuatan tentang kebangkitan. Kemudian Tuhan sendiri juga membuktikan dan sampai dimuliakan. Ya, ini peristiwa yang saya catat, satu pelajaran tentang Betania. Di sana ada kemuliaan tentang Betania. Itu yang pertama. Kemudian yang kedua, kembali terjadi di rumah ini. Di rumahnya Lazarus ini. Apa yang kembali terjadi? Itu di Yohanes pasal 12. Saya mendapat pelajaran Yohanes pasal 12. Ya. Betania yang kedua adalah Yohanes pasal 12. Judulnya saja ayat 1, silakan Dek. Judulnya bisa kita. Yesus diurapi di Betania. Ya, di Betania Yesus diurapi. Ya. Artinya diberikan rempah-rempah atau diurapi itu artinya dibalur. Kalau zaman kita gini ya disemprot oleh minyak wangi gitu ya. Coba dibacakan ayat 1 mulai. 6 hari sebelum Paskah, Ya, Yesus datang ke Betania, ya, tempat tinggal Lazarus yang dibangkitkan Yesus dari antara orang mati. ya. 6 hari sebelum Paskah, dan ini berita tentang katakan 6 hari menjelang Yesus mati disalib. Ya. Jadi peristiwa Tuhan Yesus mau mati disalib itu, mau mengalami aniaya, itu sudah ditulis detik-detiknya. 6 hari sebelumnya dia ke rumahnya Lazarus. Ya, ke rumah Lazarus yang dibangkitkan Yesus dari antara orang mati. 2, Di situ diadakan perjamuan untuk dia ya, dan Marta melayani. ya, Sedang salah seorang yang turut makan dengan Yesus adalah Lazarus. ya, Lazarus sendiri ikut makan padahal dulu mati. Tetapi benar-benar bangkit. Nah, sekarang diadakan pesta untuk Tuhan. Nah, ini nih sering kita lupakan. Kita seringkali mengadakan makan pesta bukan untuk Tuhan tetapi untuk diri kita sendiri. Aku senang sudah berulang tahun, aku senang bisa hidup sekarang. Aku senang diberkati hari ini, maka saya makan-makan. Tetapi di sini di situ diadakan perjamuan untuk dia, untuk menjamu Tuhan, untuk menyenangkan Tuhan. Dan ini tidak semua orang paham. Membuat perjamuan yang menyenangkan hatinya Tuhan. Dan Marta melayani, sedangkan salah seorang yang turut makan adalah Lazarus. Ayat 3. Maka Maria mengambil setengah kati minyak narwastu murni Ya, yang mahal harganya, ya, terus, lalu meminyaki kaki Yesus terus, dan menyekanya dengan rambutnya, terus, dan bau minyak semerbak di seluruh rumah itu. cukup. Jadi apa yang dilakukan di sana? Ruangan yang bau busuk. Dalam pandangan orang baunya busuk karena pernah ada mayat ditaruh di situ. Pernah ada mayatnya Lazarus, tetapi kali ini dibikin harum total. Jadi kehidupan Maria ini, kalau boleh saya sebut, Maria ini adalah yang tua dibandingkan Marta yang muda. Dan ternyata yang tua ini memiliki pemikiran yang luar biasa. Kalau saya kaitkan dengan Yohanes pasal 8 kisahnya itu, nanti ada pelajaran siapa yang tua, siapa yang tidak berdosa, biarlah dia melemparkan batu kepada perempuan bersinah ini, yang dituduh bersinah itu. Itu kisah di Yohanes 8. Dan akhirnya siapa yang pergi duluan, siapa yang sadar duluan, ternyata orang-orang yang paling tua. Dan ini ada pelajaran juga. Di sini yang lebih tua adalah Maria.
Dan Maria inilah yang lebih sadar, inisiatif benar, lebih benar, inisiatifnya bagus, sehingga minyak narwastu itu dipecahkan untuk meminyaki kaki Yesus dan menyekanya dengan rambutnya, dan bau minyak semerbak di seluruh rumah itu. Ini begitu indahnya. Minyak ini harganya tidak murah. Minyak ini harganya menurut pengakuan siapa? Yudas Iskariot yang urusannya ekonomi banget, ya. Hitung-hitungannya ekonomi banget. Yang terikat dengan soal uang, dengan soal penggunaan uang. Penggunaan uang itu diatur sedemikian rupa, padahal dia itu koruptor. Tetapi begitu ada melihat orang memecahkan buli-buli minyak berisi minyak narwastu mahal itu, dia berkomentar, berapa harganya minyak itu? Ayat 4, Dik. Tetapi Yudas Iskariot, seorang dari murid-murid Yesus, Ya, yang akan segera menyerahkan dia, berkata, ya, "Mengapa minyak narwastu ini tidak dijual 300 dinar dan uangnya diberikan kepada orang-orang miskin?" cukup. Berapa harganya? 300 dinar. 300 dinar minyak narwastu yang dipegang Maria itu pasti laku. Nggak tahu belinya berapa. Ini kan minyak. Artinya kalau kita memiliki minyak, sebut saja barang itu sudah kita miliki, kemudian kita jual lagi, itu harganya mesti turun. Tapi seturun-turunnya harga itu masih berharga 300 dinar. Arti aslinya berarti minyak ini lebih dari 300 dinar. Dia kumpulkan harta untuk membeli minyak itu. Dengan melihat harga yang 300 dinar ini dari tangan Maria, oh luar biasa. Upah bekerja orang itu 1 dinar sehari. Jadi kalau dibilang 300 dinar itu minimal yang bisa laku. Pasti harga perolehan, ini si Yudas Iskariot pasti tahu ini, dulu belinya berapa. Bisa 300, jauh dari 300 artinya bisa 400, bisa 350 atau berapa. Tapi kalau ini dijual 300 itu pasti laku. Artinya apa? Inilah penghasilan orang setahun kalau kita kumpulkan barangkali sekarang ini ya. Jadi pendapatan penghidupan setahun itu bisa dikumpulkan dan diberikan sedemikian rupa. Dianggap ini tidak ada gunanya bagi kemuliaan diri sendiri. Tetapi dibagikan untuk Tuhan. Dan ini luar biasa. Ya, puji Tuhan. Akhirnya ruangan itu begitu harumnya. Pelajaran apa yang kita peroleh dari sini? Ciri kedewasaan. Ciri kedewasaan itu berpikir tidak lagi ekonomi full, tidak lagi urusan untung rugi. Tetapi yang difikirkan adalah kemuliaan Tuhan itu lebih utama. Ini yang seringkali dilupakan oleh banyak manusia di muka bumi ini. Manusia di muka bumi ini memikirkan, kalau aku memberi ini, berapa kembalinya? Kalau aku mengorbankan ini, aku dapat kembali seperti apa? Kalau aku memberikan perpuluhan, pintu langit dibukakan kata Tuhan, maka saya harus mendapatkan lebih banyak lagi. Dan teori itu akan diajarkan. Kalau kamu pengen kaya harus memberi perpuluhan. Tetapi ukuran kedewasaan adalah apa yang aku miliki ini sia-sia. Apa yang aku punyai ini tidak ada gunanya tanpa kemuliaan Tuhan. Ini pemikiran dewasa. Ini yang lebih tua. Dan ini luar biasa. Menurut pelajaran ini, saya mendapat pelajaran.
semakin tua itu semakin mengerti makna hidup itu bukan untuk kekayaan semata, tetapi untuk memuliakan Tuhan. Ini tanda, ini yang terjadi, ini yang saya catat untuk Betania yang kedua. Ya. Ada lagi peristiwa yang lebih jauh lagi, masih di Betania. Karena pada 6 hari menjelang Tuhan disalibkan, itu posisinya Betania, balik bait Allah, Betania, bait, kok Betania? Bukit Zaitun, balik lagi ke Yerusalem. Bukit Zaitun, balik lagi Yerusalem. Begitu peristiwanya. Bolak-balik, bolak-balik. Dan ada satu peristiwa di daerah Betania, keledai muda yang tertambat. Di sana ada kehidupan keledai muda yang terikat, tertambat, tersangkut pada pintu luar rumahnya. Ya. Keledai muda yang tertambat. Itu ada di Markus pasal 11. Ya. Saya tidak ingin bacakan, tetapi saya ingin mensarikan saja, ada catatan nanti kalau boleh, atau kalau Tuhan izinkan kita akan baca pada kesempatan berikutnya. Betania selanjutnya adalah di Markus 11 ayat 1 mulai. Di situ Tuhan menunjukkan, Tuhan mempersiapkan kemuliaannya dengan membebaskan keledai muda yang tertambat. Ya, itu di dalam Markus pasal 1. Dan dari situ nanti ada arak-arakan yang hosana. Terpujilah Tuhan. Menyambut Sang Raja anak Daud. Ya. Tuhan menunggang keledai. Dan itu satu peristiwa, itu satu kejadian yang benar-benar di luar pemikiran manusia. Itu peristiwa Betania. Kemudian ada lagi peristiwa Betania yang selanjutnya, ya. Dari Betania dia kembali ke bait Allah. Nah, dari Betania kembali ke bait Allah. Tapi bukan di Betanianya, tetapi di bait Allahnya suatu hari. Begitu jalan dari Betania, bangun, aku lapar. Nah, Tuhan lapar. Itu keluar bait Betania itu. Itu Markus 11 ayat 12. Nah, ini nih peristiwanya memang berurutan, bolak-balik begitu. Tetapi selalu ada kejadian itu hari-hari menjelang Tuhan disalibkan. Yesus lapar. Keluar dari Betania, Yesus lapar. Dan begitu lapar, dia mencari pohon ara. Ada satu pohon ara, dilihat barangkali ada buah yang bisa dimakan. Ini perlambang semua, saya tidak uraikan hari ini. Saya tidak membahas hari ini, tetapi saya catat peristiwa Betania ini banyak tanda yang semuanya harus mengarah kepada kemuliaan Tuhan. Dan begitu tidak dijumpai, Tuhan berkatanya begini, aku tidak akan makan lagi. Orang tidak akan makan lagi buah dari pohon ini. Seterusnya, pohon ini tidak akan memberi makan kepada orang karena buahnya, karena nggak dapat di sini. Hanya begitu bicaranya. Itu yang diterangkan di Markus. Akhirnya dia ke bait Allah. Dan di bait Allah apa yang dilakukan? Nah, ada rantetannya itu, ada kaitannya. Di bait Allah menjumpai penjual-penjual apa itu namanya? Pedagang-pedagang di bait Allah.
dan Tuhan mengusir semuanya. Dan ini menjadi pelajaran. Kalau Tuhan berkata soal mengajar bait Allah, mengajar di bait Allah yang diajarkan kepada seluruh bangsa, seluruh rakyat yang berkumpul di Injil Yohanes pasal 8 tadi. Saya bertanya, apa yang diajarkan Tuhan? Salah satu yang saya petik adalah Tuhan mengajar, rumahku harusnya menjadi rumah doa, tapi kamu menjadikan sarang penyamun. Sarang penyamun itu adalah orang-orang yang merampas. Merampas apa? Merampas haknya Tuhan. Itulah penyamun-penyamun. Apa yang menjadi haknya Tuhan dirampas. Apa yang menjadi miliknya Tuhan dijajah, dirampas. Bait Allah itu menjadi rumah doa, tetapi ini menjadi rumah mencari keuntungan. Itu yang terjadi. Dan itu ada hubungannya. Semuanya peristiwa berangkat dari Betania. Ya. Ini pelajaran yang harus kita pelajari. Kita akan membuka untuk bagian ini Markus pasal 11. Markus pasal 11. Ada hubungannya semuanya ini. Markus pasal 11. Markus pasal 11. Ya, nanti dibaca ya. Pada kesempatan ini direnungkan. Markus pasal 11 itu seluruhnya tentang perjalanan Betania, Yerusalem, Bukit Zaitun, Betania, Yerusalem. Itu selalu begitu, ya. Nah, ayat yang ayat 12 dulu, ayat 12 dulu. Keesokan harinya, Ya. sesudah Yesus dan ke-12 muridnya meninggalkan Betania, Ya, keesokan hari setelah meninggalkan Betania mau menuju ke Yerusalem, terus Yesus merasa lapar, terus dan dari jauh ia melihat pohon ara yang sudah berdaun. iya, Ia mendekatinya untuk melihat kalau ia mendapat apa-apa pada pohon itu. terus Tetapi waktu ia tiba di situ, ia tidak mendapat apa-apa selain daun-daun saja, terus sebab memang bukan musim buah ara. iya, memang bukan musim buah ara, ayat 14. Maka katanya kepada pohon itu, Iya, katanya kepada pohon itu, terus jangan lagi seorang pun makan buahmu selama-lamanya. iya, jangan lagi seorang pun makan buahmu selama-lamanya. Terus Dan murid-muridnya pun mendengarnya. iya, kata-kata itu didengar murid-murid. Ini ada pohon sudah diperintah Tuhan, udah nggak ada orang lagi yang akan makan buahnya itu. Kemudian ayat 15, Lalu tibalah Yesus dan murid-muridnya di Yerusalem. ya, Sesudah Yesus masuk ke bait Allah, ya. mulailah ia mengusir orang-orang yang berjual Nah, beli. itu dia. Mengusir orang-orang yang berjual beli. Itu di sana dikatakan. Dan di sanalah Tuhan di halaman bait, orang-orang yang berjual beli di halaman bait Allah, meja-meja penukar uang dan bangku-bangku pedagang merpati dibalikkannya, ayat 16, Dek. Dan ia tidak memperbolehkan orang membawa barang-barang melintasi halaman bait Allah. Ini haknya Tuhan, tidak boleh ada barang-barang melintasi, barang-barang dagangan melintasi bait Allah, halaman bait Allah. Cukup di halaman, tidak boleh ada barang melintas. Tapi zaman sekarang, di rumah Allah, di bait Allah, jangankan di halaman. Di dalam ruangan bait Allah pun terjadi barang-barang itu ditransaksikan. Itu terjadi sekarang. Dan inilah yang dikatakan Tuhan, inilah yang tidak disukai oleh Tuhan. Ya, ia tidak memperbolehkan orang membawa barang-barang melintasi halaman bait Allah. 17. Lalu ia mengajar mereka. Nah, apa yang diajarkan Tuhan? Kalau saya boleh renungkan kembali ke Yohanes pasal 8 tadi. Tuhan Yesus mengajar, apa yang diajarkan? Salah satu pelajaran yang saya peroleh pada hari ini adalah, lalu Tuhan mengajar mereka, katanya, Bukankah ada tertulis? iya, yang diajarkan itu sudah ditulis, maka kita belajar dari apa yang sudah ditulis. Yang ditulis apa? Yaitu Rumahku
akan disebut rumah doa bagi segala bangsa. Ini yang harus kita garis bawahi, rumahku akan disebut rumah doa bagi segala bangsa. Itu yang tertulis. Tetapi Tetapi kamu ini telah menjadikannya sarang penyamun. cukup. Ini loh pelajaran pagi hari ini. Kalau ditanya, Tuhan Yesus pagi-pagi mengajar apa? Rumahku harus akan disebut rumah doa. Bukan rumah transaksi kekuasaan. Bukan rumah untuk menggalang politik kedudukan. Bukan rumah atau tempat untuk mencari keuntungan ekonomi dan banyak hal, kelakuan-kelakuan penyamun, penjambret, penilep, dan seterusnya. Tapi harusnya menjadi rumah doa. Tetapi ini yang tidak didapati oleh Tuhan ketika itu. Padahal tadi pagi dalam perjalanan sudah melihat pohon ara tidak memberikan buah. Dan Tuhan sudah berkata, udah jangan ada seorang pun makan buahmu. Kemudian setelah peristiwa ini kembali lagi ke Betania. Kembali lagi ke daerah Bukit Zaitun. Kemudian esok paginya berangkat lagi. Ya, berangkat lagi. Begitu berangkat, besok paginya ayat 20. Pagi-pagi, Ya, ketika Yesus dan murid-muridnya lewat, iya, pagi-pagi ketika Yesus muridnya lewat lagi daerah situ, terus, mereka melihat pohon ara tadi ya, sudah kering sampai ke luar akar-akarnya. biasa. Kemarin pagi, jangan ada orang makan buah pohon ini. Besok pagi lewat situ lagi, itu pohon sudah kering keruntang sampai ke akar-akarnya. Dan ini satu pertanda yang sangat berbahaya. Jadi pengajarannya terhubung. Jadikan rumah Tuhan rumah doa. Supaya kamu akhirnya berbuah. Supaya kita akhirnya berbuah. Kalau kita tidak ada doa, tidak ada buahnya. Supaya dinikmati orang. Tapi kalau tidak, cukup tidak lama. Besok sudah melihat pohon itu kering kerontang. Inilah firman Tuhan pada hari ini yang saya ingin sampaikan kepada kita semua untuk menjadi pelajaran. Jadi Betania sudah ada berapa catatan tadi, Dek? Kira-kira 5 ya? 5, 4, Iya, 4. 4. Coba, 1 Betania, rumah Lazarus bangkitkan. Kemudian Betania, Maria memecahkan buli-buli. Buli-buli. Nah, kemudian Pohon Betania, ara. Betania yang tadi pohon ara Tuhan Yesus lapar, ya. Kemudian yang pemuda, kok pemuda? Keledai muda? Keledai muda ya. Ya, ada keledai muda. Jadi 1, 2, 5. 5, ya, ada 5 ya. Nah, 5 nanti kita akan, kalau Tuhan izinkan kita akan renungkan 5 bagian ini. Jadi kalau ditanya pagi-pagi benar Tuhan mengajar untuk apa? Ajarannya seperti apa? Menjadikan rumahku adalah rumah doa. Jadi pelajaran pagi semestinya kita mengutamakan berdoa. Tetapi kita belum bisa melakukan itu. Ya, dengan sungguh-sungguh. Tetapi saya ingat, kalau mengingat begini, saya kembali mengingat dahulu pada waktu masih saya sekolah, masih SMP, SMA itu, setiap pagi ada acara Biston pagi, berdoa pagi. Kalau hidup sekarang menjadi seperti ini, katakan diberkati atau ditolong oleh Tuhan, pasti ini hasil dari perjuangan yang mungkin kita sudah lupa. Bahwa setiap pagi berhimpun, membaca firman, kemudian berdoa. Suasana itu sekarang tidak ada lagi. Suasana itu sudah jarang terjadi. Tetapi melalui pelajaran ini, rasanya saya diingatkan kembali
bahwa saat pagi itu harus menjadi rumah doa yang indah. Ya, puji Tuhan. Pagi hari ini saya akhiri firman Tuhan sampai di sini, dan pada kesempatan mendatang semoga kiranya Tuhan akan pimpin kita mendalami lebih dalam lagi hal-hal indah dari firman-Nya. Tetapi kebangkitan Yesus, kenaikan Tuhan, itu dimulai dari makan bersama dengan sukacita. Dan itu mengambil tempat, mengambil tempat di dekat Betania. Yang mana Betania kenapa dipilih? Di sana sudah dipersiapkan oleh Tuhan. Banyak mujizat terjadi, banyak peristiwa di luar nalar terjadi. Banyak peristiwa pertanda peringatan juga terjadi di sana. Bahkan sampai kehidupan Lazarus yang sudah dibangkitkan itu akan dibinasakan oleh orang-orang ahli Taurat, imam-imam kelompok Saduki itu. Kenapa? Karena mereka iri hati. Sedemikian besar pengaruhnya kebangkitan itu. Ya. Karena orang-orang pada umumnya mati rohaninya. Tetapi kalau dibangkitkan itu menimbulkan cemburu luar biasa. Tetapi puji syukur kalau kita diberikan kekuatan untuk bertahan, terus memuliakan Tuhan. Puji Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, firman Tuhan ini saya sampaikan, dan kiranya menjadi berkat buat kita semua. Dan kita akan masuk dalam perjamuan kudus pada pagi hari ini. Kita akan mengakhiri, dan kita akan memuji satu pujian dari buku Salo ya. Nomor berapa? Nomor 120. Dari buku Salo nomor 120. Allahku, tahirkanlah hatiku. Ya, tahirkanlah hatiku. Kita akan pujikan, kemudian kita akan masuk dalam perjamuan kudus. Kiranya berkat Tuhan menyertai kita semua. Puji Tuhan. Allahku, tahirkanlah hatiku, hapuskanlah segala pelanggaranku. Ciptakan hati yang suci dan murni, baharui batinku dengan roh yang teguh. Allahku, tahirkanlah hatiku, hapuskanlah segala pelanggaranku. Ciptakan hati yang suci dan murni, baharui batinku dengan roh yang teguh. Sekali lagi kita sambil menundukkan kepala dan mengangkat tubuh Tuhan. Allahku,
Tahirkanlah hatiku, hapuskanlah segala pelanggaranku. Ciptakan hati yang suci dan murni, baharui batinku dengan roh yang teguh. Bersama kita menundukkan kepala, biarkan musik akan terus memuji. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan. Terima kasih. Kami mendapat teguran pagi ini Tuhan. Kami tidak bisa memuliakan nama-Mu Tuhan. Seringkali kehidupan ini benar-benar mengabaikan kemuliaan Tuhan dalam hidup ini. Ya Tuhan Yesus. Kalau kami menerima banyak kesempatan di pagi hari harusnya menjadi rumah doa. Tetapi kami tidak menjadikannya pagi ini rumah doa. Tetapi kami memikirkan apa saja yang kami harus kerjakan, harus kami peroleh, harus kami dapatkan. Dan untuk itu Engkau ampuni kami Tuhan. Karena kalau hidup demikian kami tidak mendapatkan atau tidak menikmati kemuliaan Tuhan sebagaimana murid-murid-Mu yang akhirnya menikmati sukacita ketika dia kembali ke bait Allah, kembali ke Yerusalem. Tuhan, terima kasih, terima kasih. Ampuni kami yang seringkali hanya berbangga dengan hal-hal yang duniawi ini. Tuhan, Engkau ampuni kami. Kami belum seperti Maria, walaupun dewasa tetapi belum mampu memecahkan minyak narwastu bau harum kehidupan ini bagi Engkau. Ampuni kami Tuhan. Menjadi orang tua kami belum mampu membuat harum nama-Mu melalui bimbingan keluarga ini. Keluarga masih belum sesungguhnya mampu. Anak-anakku belum mampu. Keluargaku belum mampu memuliakan Tuhan melalui penyertaan atau pekerjaan Tuhan yang sudah kerjakan. Ampuni kami sebagai orang tua ini Tuhan. Karena itu Bapa, kami merendahkan di bawah kaki-Mu. Dan Engkau mengetahui banyak hal kekurangan kami. Dan kami memohon Tuhan untuk senantiasa hari demi hari ditingkatkan, dibersihkan, dikoreksi Tuhan sampai tuntas. Pada akhirnya kami menikmati kemuliaan Tuhan. Bahwa Engkau terangkat tinggi. Untuk mempersiapkan kehidupan kami menjadi memperoleh kuasa yang luar biasa. Dan Engkau sedang janjikan, ya Tuhan. Dan kuasa berkaitan dengan kemuliaan Tuhan itu sudah Engkau nyatakan. Peristiwa Betani ada 5 hal yang dapat kami catat, yang dapat kami ingat Tuhan. Dan pada kesempatan mendatang biarlah kami merenungkan, mempelajari lebih dalam lagi. Peristiwa Betania yang Engkau pilih, di mana Engkau pada puncaknya diagungkan, dimuliakan, naik tinggi ke surga Tuhan, dan duduk di sebelah kanan Allah Bapa, untuk mempersiapkan tempat bagi kami ya Tuhan. Terima kasih. Oleh karena itu pada kesempatan pagi hari ini kami menjunjung tinggi tubuh-Mu Tuhan. Tubuh yang pernah dipecah-pecahkan bagi kehidupan kami, untuk menyelamatkan kami menjadi satu Tuhan. Untuk kemudian disatukan di dalam kemuliaan dan kesempurnaan Tuhan. Itulah kerinduan kami. Jangan kami menjadi manusia terbuang. Jangan menjadi seperti pohon kering pada keesokan hari. Tetapi kami tetap dapat menyalurkan atau menerbitkan buah-buah kerohanian ini. Buah-buah kedewasaan itu selalu ada menyertai. Terima kasih Tuhan. Terima kasih. Kami akan membaca ayat firman Tuhan. Sebab apa yang telah kuteruskan kepadamu, telah aku terima dari Tuhan, yaitu bahwa Tuhan Yesus pada malam waktu ia diserahkan, mengambil roti dan sesudah itu ia mengucap syukur atasnya.
Ia memecah-mecahkannya dan berkata, inilah tubuhku yang diserahkan Amin. bagi kamu. Perbuatlah Haleluya. ini menjadi peringatan akan Ya aku. Tuhan Terima kasih Yesus. Tuhan. Haleluya. Tidak mudah Ya membayangkan Tuhan. bagaimana tubuh itu tercabik-cabik untuk Ya Bapa. mengganti korban Haleluya. keselamatan bagiku Haleluya. ini. Oleh karena itu Tuhan, dengan yakin pada saat ini, Ya Tuhan kami Yesus. meyakini tubuh inilah yang merombakkan semua Ya kedagingan Tuhan fana ini. Yesus. Dan dalam nama Tuhan Yesus Dalam nama kami Tuhan makan. Yesus. Terima kasih Tuhan. Terima kasih, terima kasih. Kita angkat cawan tinggi Ya di atas Tuhan. kepala. Demikian juga ia mengambil cawan sesudah makan lalu berkata, cawan ini adalah perjanjian baru yang dimeteraikan oleh darahku. Amin. Perbuatlah ini setiap kali kamu meminumnya, menjadi Ya Tuhan. peringatan akan aku. Sebab setiap kali kamu makan roti ini dan minum cawan ini, kamu memberitakan kematian Tuhan sampai ia datang. Terima Haleluya. kasih Tuhan. Terima Dan kasih kami Tuhan. memberitakan melalui Ya praktek Tuhan hidup Yesus. ini kematian Tuhan hingga Ya Tuhan Tuhan. datang. Kami minum di dalam nama Dalam Tuhan nama Yesus Tuhan Kristus. Yesus. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Firman-Mu sudah kami dengar Ya Tuhan, terima dengan berbagai kasih. tantangan dan perasaan yang Ya mengganggu Bapa. kami Tuhan, terutama karena streaming ini tidak lancar. Ya Tuhan. Hikmat akal budi daripadamu Tuhan, biarlah memimpin kami, Haleluya. Engkau tolong kami. Ya Tetapi pada Tuhan. kesempatan pagi hari ini, biar ini menjadi pelajaran yang indah, koreksi dari firman-Mu. Haleluya. Apa yang harus diajarkan dan apa yang Engkau ajarkan bagi Ya kami Tuhan. anak-anak-Mu. Pada pagi Demikian hari Tuhan ini, Yesus. kami harus menjadikan rumah-Mu adalah rumah doa. Ya Dan Tuhan. kami kurang untuk semuanya ini Tuhan. Ya Oleh karena itu Tuhan. tolong, dan kami mendoakan pandemi ini kiranya Ya segera berlalu Yesus. Tuhan. Haleluya. Dan seizin-Mu kami boleh kembali menikmati kelegaan di dalam Ya beribadah Tuhan. bersama-sama di bait Allah di rumah-Mu. Amin Tuhan Terima kasih Yesus. Engkau Terima menolong kasih. bangsa negara ini di dalam Ya Tuhan mempergumulkan Yesus. persoalan ini Tuhan, hari-hari akhir ini. Dari pucuk Haleluya. pimpinan sampai ke bawah, diberikan Haleluya. pengertian yang sama bahwa kami menghadapi penderitaan yang sama, Ya sehingga Tuhan. kami terbebas dengan usaha yang bersama-sama pula. Ya Pada Tuhan. hari-hari ini banyak orang yang tidak menyadari itu. Tetapi berikan hikmat akal budi daripadamu Tuhan seluruh pemimpin negeri ini. Dan tidak Haleluya. lupa pada kesempatan ini kami mendoakan dengan sungguh-sungguh untuk Ya Ibu di Tuhan Ngawi, Yesus. untuk Ya Letok di Tuhan. Ngawi. Kasih sayang-Mu melingkupinya Tuhan. Amin. Mungkin terhalang untuk beribadah saat ini. Ya Kami Tuhan. merasa sedih, kami merasa duka. Ya Tetapi Tuhan. Tuhan, Engkau menolong. Kiranya ada kesempatan baik dan indah untuk Ya kami Tuhan. bersama-sama menikmatinya Demikian. kembali. Terima kasih Engkau Terima memberkati. kasih Tuhan. Lewang juga Engkau memberkati adik-adikku semuanya Ya Tuhan. Dari Bapa. Ngawi ini ada Heru, ada Hendro, ada Yus, ada Lina, Ya semuanya dalam Tuhan. jamahan Tuhan. Amin. Demikian Tuhan. juga kami mendoakan untuk keluarga Semplak, Ya ada Tuhan Yuyut di Yesus. Semplak. Biarlah kasih sayang Tuhan melingkupi. Ya Kasih Bapa. sayang Tuhan mencukupkan. Ya Kasih sayang Tuhan. Tuhan memberikan kekuatan dan keteguhan hati. Amin Engkau Tuhan menolong bersama Yesus. putra-putrinya. Ya Ada Tuhan. Denny Agus, ada Dedi dalam masing-masing tanggung Ya jawab kepada Tuhan. Kiranya tidak jauh dari bait Allah, tidak jauh Amin. dari rumah-Mu. Amin. Terima kasih Bapa. Terima kasih. Terima Dan tidak kasih. lupa juga kami mendoakan besan kami berdua dalam tangan-Mu, Ya yaitu Tuhan Yesus. Opa dan Oma Edi Wijaya ini Tuhan. Ya Dalam Tuhan. kasih sayang-Mu senantiasa diberikan Haleluya. kekuatan dan dalam hal Haleluya. menikmati pelajaran Tuhan firman-Mu. ajaib. Kiranya Kasih-Mu Tuhan Engkau pimpin dan Engkau makin jamah dimengerti kehidupannya, dan makin menjadi memahami karya-Mu. kasih sayang Ya Tuhan. Tuhan. Puji syukur hanya bagi-Mu, kasih Ya sayang Tuhan Tuhan. melingkupi kami semua. Siapapun yang melayani hari ini mendapat Ya berkat-Mu. Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima Kasih. kasih. Dan kami mengakhirinya untuk mendoakan keluarga kami ini Ya Tuhan, Tuhan yaitu Yesus. hamba suami istri dalam kasih sayang-Mu. Amin. Demikian juga Edli, Yunda yang Ya Andaru Tuhan. dalam kasih sayang Tuhan juga. Ya Tuhan. Kiranya firman-Mu ini dapat dinikmati mereka Tuhan. Ya Bahwa Tuhan. dengan makan-makan itu harus ada kemuliaan Tuhan. Demikian Tuhan Yesus. Bukan kemuliaan diri, bukan Ya kebanggaan Tuhan. diri, yang Demikian ujungnya adalah Tuhan. ketinggian hati.
yang tidak ada buah apapun Tuhan untuk kemuliaan Ya Tuhan, Bapa. untuk menyenangkan hati Tuhan. Ya Bapa. Jangan seperti pohon ara yang hanya berdaun tanpa buah, Ya yang Tuhan. pada esok menjadi kering. Jangan Tuhan. Dan kami memohon, ajarkan firman-Mu untuk dapat didengar dengan baik dan ada kemauan untuk mendengar Haleluya. anak-anak ini. Haleluya. Terima kasih Terima Bapak, terima kasih. kasih. Berkat Tuhan, kami terima hari ini dengan ucapan syukur dan terima kasih kepada Tuhan semata. Dan kami landaskan Yesus. hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Segala puji hormat bagi-Mu ya Tuhan. Haleluya. Amin. Puji syukur kita akhiri kesempatan hari ini untuk kita menikmati firman Tuhan. Berkat Tuhan bagi kita semua. Sampai jumpa pada kesempatan mendatang pada hari Minggu nanti. Kita akan kembali beribadah bersama-sama lagi. Puji Tuhan, tetap berdoa untuk kelancaran ini dalam pimpinan Tuhan. Puji Tuhan, haleluya, amin.